Kalau misal Anda presiden saat ini, apa yang Anda lakukan jika Anda didemo oleh ratusan, ribuan, bahkan jutaan rakyat? Apakah Anda akan lari ngeliat bebek? Atau Anda akan pergi ke suatu tempat digorong-gorong mungkin seperti yang dilakukan pemimpin sekarang? Insya Allah Zeda, teman-teman NU Kultural akan dukung saya. Insya Allah Zeda, teman-teman NU Kultural akan dukung saya. Kembali lagi bersama saya Zeda Salim dalam Z Speaking. Kali ini kita akan mencoba untuk berdiskusi lagi dengan seorang mantan menteri, seorang politikus dan juga seorang pakar ekonomi, Bapak Rizal Ramli. Halo Pak Rizal. Pak Rizal, ada beberapa pemberitaan bahkan juga ada beberapa sumber menyatakan Bapak Rizal akan menjadi the next president. Wah, kita juga shock banget nih seorang Rizal Ramli berjuang keras tapi juga happy juga sih. Pak Rizal, boleh tanya ya, kalau misal Anda presiden saat ini, apa yang Anda lakukan jika Anda didemo oleh ratusan, ribuan, bahkan jutaan rakyat? Apakah Anda akan lari ngeliat bebek? Atau Anda akan pergi ke suatu tempat digorong-gorong mungkin seperti yang dilakukan pemimpin sekarang? Saya ingat zaman Presiden Gus Dur, kita lagi di istana, ada demonstrasi ratusan ribu orang. Gus Dur tanya, Rizal kita masih keluar apa enggak dari istana? Saya bilang enggak, Gus biarin aja. Kenapa kamu bilang begitu? Mereka lagi pada piknik kok, bawa istrinya, bawa anaknya demo, pasti demo damai dong itu. Jadi kita nggak usah pusing-pusing, ya udah kita diem aja, kita kerja aja terus rapat gitu loh. Jadi sebetulnya selama demonstrasi itu damai nggak ada masalah. Ya kita dengarkan aspirasi yang paling penting. Kalau benar ya kita perbaiki. Ya, jadi pendapat saya mau demo silakan asal damai, ya kan? Aspirasinya apa? Kalau perlu kita panggil pimpinan-pimpinan. Dan saya sering waktu saya Menko di demo macam-macam, saya undang pimpinannya 200. Pimpinannya naik ke atas, kita ketemu, kita makan siang, kita diskusikan, kita pecahkan apa komplainnya. Ada yang di tempat saya pecahkan. Waktu kasus Telkom sama Indosat dan sebagainya. Pak Rizal, 2024 akan mencalonkan presiden? Saya dan kawan-kawan sedang memperjuangkan supaya zero threshold. Semua partai yang lulus verifikasi boleh mencalonkan presiden. Di seluruh dunia ada ratusan negara yang kayak begitu. Ya, memang mula-mula tahap pertama banyak calon, pada round 2 kan tinggal 2. Kita ini betul-betul norak. Ya, jadi dibatesin. Hanya partai yang dukungan 20% bisa nyalonin. Sehingga kompetisinya tidak betul-betul kompetitif. Nah kalau itu 0% kami maju, insya Allah Zeda, teman-teman NU Kultural akan dukung saya. Insya Allah Zeda, teman-teman NU Kultural akan dukung saya. Karena waktu saya mahasiswa saya pernah ikut pesantren kilat 2 minggu di Gontor. 8 tahun yang lalu saya dikasih gelar Gus Romli oleh ratusan alumni Tebu Ireng. Ya, tapi harus diganti namanya bukan Ramli, Gus Romli, karena mereka percaya dengan ramalan Jayabaya, Noto Negoro, yang bikin maju Indonesia No Soekarno, Tok Soeharto. Yang ini cuman goro-goro doang, Profurma doang, tapi yang bakal membawa kemakmuran sama kejayaan buat Indonesia, awal katanya Ro. Jadi Romli. Nah, gitu ya? Gus Romli. Kenapa? Karena itu doa sama harapan.
ya, di kalangan nasionalis juga nggak ada calon. Saya kira insya Allah lah kalau zero kita akan menangkan pemilihan pilpres di Indonesia. Oke. Insya Allah 2024 Bapak Rizal Ramli akan mencalonkan diri sebagai presiden. Insya Allah kita berharap semoga lancar. Apa yang membuat Pak Rizal Ramli yakin nantinya akan bisa menjadi pemimpin yang baik untuk Indonesia? Karena saya sejak mahasiswa udah diuji lah, kasarnya di dalam kekuasaan korupsi kagak, ngaco-ngaco kagak. Di dalam di luar kekuasaan kita berbuat selalu untuk keadilan dan kemakmuran rakyat kita. Ya kan, biasanya kan orang begitu jadi pejabat langsung bejat kan, kena kasus korupsi dan sebagainya. Saya bolak-balik jadi pejabat ini itu nggak pernah ada cacat dalam soal begitu. Tapi yang paling penting apa yang mau dikerjakan. Nah, yang mau dikerjakan satu, ekonomi kita akan pulihkan dalam waktu cepat. Ya kan, dalam waktu 1 tahun krisis ini kita akan lewati. Setelah itu kita akan genjot pertumbuhan ekonomi di atas 10%. Yang kedua, nggak ada lagi tuh Islamfobia, fobia ini. Kita rangkul semuanya. Ya kan, rakyat kita. Dan hukum harus adil. Ya, karena kalau hukum nggak adil, rakyat tuh pasti tidak puas. Ya, jadi banyak langkah-langkah yang kita persiapkan untuk mengubah Indonesia jadi negara yang lebih jaya dan makmur. Jadi 3 hal yang akan diperbaiki oleh Pak Rizal Ramli jika menjadi seorang presiden. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah nggak ada itu Islamfobia, ya, takut dengan agama, yang ketiga hukum yang adil.